Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk sama-sama mempelajari kitab Allah, dan dalam hal ini kita sama-sama belajar untuk mendalami surat Al-Qalam pada kesempatan kali ini. Yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah selesai untuk surah Juz Amma ya. Kemudian juga surat Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat. Dan sekarang kita masuk ke surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu adalah surat yang ke-68 di dalam urutan Al-Quran, terdiri dari 52 ayat. Yang mana surat ini termasuk golongan daripada surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah dari Mekah Al-Mukarramah. Di antara kandungan daripada surat Al-Qalam, dia menerangkan akan mulianya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di sana ada bantahan terhadap fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy berkenaan dengan Rasulullah, dikatakan oleh mereka majnun, dikatakan sebagai orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membantah. Ibu Suharti dimatikan videonya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah bahwasanya beliau itu bukanlah majnun, bukanlah orang gila. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebagiannya daripada surat Al-Qalam. 52 ayat kita bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan kali ini kita bersama surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 16. Kita bagi 2. Untuk pertama kita surat Al-Qalam 1 sampai 7, kemudian akan kita lanjutkan ke 8 sampai 16. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai bersama-sama masuk ke surat yang ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sebentar. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu, yaitu Muhammad, sekali-kali ma'anta bini'mati rabbika bimajnun. Maksudnya, sekali-kali engkau bukanlah orang gila. Dan ini adalah berkat nikmat dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Fasatubsiru wa yubsir. Maka kelak kamu akan melihat wa yubsiru, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila. Inna rabbaka wa a'lamu bima dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat pertama Allah menggunakan huruf nun. Ini adalah potongan daripada huruf, atau ini adalah huruf hijaiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di beberapa ayat sebagai bentuk tahaddi, sebagai bentuk bahwasanya Al-Quran ini dimulai atau berisi huruf-huruf hijaiyah yang orang-orang Arab itu sangat fasih di dalam bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa menandingi Al-Quranul Karim walaupun hanya mendatangkan satu ayat ataupun satu huruf. Seperti pada surat-surat yang lain, ada nun, ada sad, ada qaf, dan ayat-ayat yang semisalnya. Atau yang terdiri dari 3 huruf, misalnya alif lam mim, alif lam ra. Terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Silakan datangkan seperti Al-Quran. Ternyata orang Arab yang fasih tidak mampu untuk mendatangkan itu. Apatah lagi sekarang yang telah jauh daripada kefasihan orang-orang Arab yang terdahulu. Nun wal qalami wa ma yastur. Wal qalam, qalam atau pena, yang diartikan, kalau kita artikan secara lahir ya, adalah pena yang digunakan untuk menulis. Seperti firman-Nya misalnya di surat Al-Alaq, Iqra bis 'allama al-insana ma lam ya'lam, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari awalnya mereka itu tidak mengetahui. Wal qalam, ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai peringatan kepada makhluknya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniai kemampuan menulis. Sehingga apa? Dengan menulis tadi mereka memperoleh berbagai macam ilmu.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wal qalami wa ma yasturun. Dan apa yang mereka tulis. Akbar Sirait ditutup anunya videonya. Ya, bisa ditutup ya. Ya. Wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berkata, wa ma yasturun artinya wa ma yaktubun, dan apa yang mereka tulis. As-Suddi berkata, firmannya wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis artinya adalah malaikat yang mencatat perbuatan para hambanya. Para ahli tafsir yang lain berkata bahwasanya maksudnya di sini adalah pena yang digunakan untuk menulis takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi mereka berpendapat demikian dengan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pena. Bisa videonya dimatikan, ini siapa ini? Asrina. Ya, bisa matikan saya video. Ya, berkaitan dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dan dari Walid bin Ubadah bin Samit berkata, bahwasanya bapakku memanggilku ketika sakaratul maut. Saya berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Faqal, kemudian dikatakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Pena berkata, ma aktub. Apa yang aku tulis? Qal uktub al-qadar, makana wa ma huwa kain ilal abad. Tulislah qadar dan semua yang terjadi sampai waktu yang panjang, maksudnya sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dari beberapa jalur, dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Daud atau Yalisi, dia berkata ini adalah hadis hasan sahih gharib. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena untuk menegaskan keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Rabbmu wahai Muhammad, sesungguhnya engkau bukanlah majnun, engkau bukanlah orang gila. Jadi alhamdulillah, yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang gila, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuduhan gila, tuduhan yang tidak layak kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang membantah. Tuduhan orang-orang yang mendustakan petunjuk dan kebenaran yang engkau bawa, kemudian mereka menuduh gila. Pada hakikatnya tidaklah demikian. Allah yang membantah langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau untuk menyelamatkan manusia, membawa mereka dari jalan kebodohan ke jalan yang penuh terang benderang di dalam jalan hidayah yang mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul yang mengajari seseorang kepada kebaikan dituduh gila. Maka jangan heran kalau misalnya kita dai atau kita mengajar kebenaran, kemudian kita dituduh macam-macam, jangan heran. Dan jangan pernah merasa kecil hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dituduh apa? Dituduh gila. Allah musta'an. Wa inna laka la'ajrun ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Bahkan kamu wahai Muhammad mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terputus. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia itu mengikuti apa yang beliau
ajarkan, pahalanya terus berlanjut. Karena ada al-khair, pada siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Masya Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semua itu kembali kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Muhammad, sabarlah terhadap apa yang disampaikan oleh kaummu. Karena pada hakikatnya engkau itu telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Ghairu mamnun atau ghairu maqtu', yang tidak terputus-putus. Di ayat yang lain misalnya di Quran surat Hud ayat 108, ata'an ghairu majdud, karunia yang tidak putus-putusnya. Di ayat yang lain di At-Tin misalnya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Al-Imam Mujahid mengatakan ghairu mamnun artinya tidak terhitung. Kemudian ayat selanjutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya ayat ini artinya adalah sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas agama yang agung, yaitu apa? Islam. Jadi pernyataan ini juga dikatakan oleh Imam Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Ar-Rabi bin Anas, juga dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Sedangkan Said bin Abi Arubah menuturkan dari Qatadah yang berkata bahwasanya firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim disebutkan kepada Sa'ad bin Hisam telah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah menjawab, bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Sa'ad berkata, tentu. Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Riwayat senada juga diriwayatkan oleh Abu Razak, diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab Sahih dari hadis Qatadah dalam riwayat yang lebih panjang. Jadi artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menerapkan Al-Quran semuanya, baik dari perintah, baik dari larangan, baik dari akhlak, karakter, dan segala macamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang agung, seseorang yang telah diberi taufik untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak malu, maksudnya malu untuk melakukan hal-hal yang Allah murkai, dermawan, berani, pemaaf, lembut, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka barang siapa yang hendak mencari contoh, mencari pujaan atau mencari qudwah, pilihlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Disebutkan dari khadimnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata bahwasanya saya telah mengabdi melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Rasulullah tidak pernah berkata kepadanya dan tidak pernah mempertanyakan sesuatu yang aku perbuat dengan berkata, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan ini? Kenapa engkau tidak kerjakan ini? Anas mengatakan beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Sampai mengatakan saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus ataupun sesuatu lain daripada telapak tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan minyak wangi yang lebih wangi daripada keringat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Al-Bara, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwajah dan berpostur yang paling baik, tidak tinggi dan tidak pendek. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi menulis kitab yang khusus tentang kepribadian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kitab yang diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, berisi tentang
apa yang berkenaan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma daraba," tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma daraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihi khadiman lahu qat wala imra'atan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memukul pelayan, tidak pernah memukul perempuan, dan tidak pernah memukul siapa. Wala daraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihi syai'an qat illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala khuyira baina amrayni qat, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan dari dua hal kecuali apa? Kecuali beliau memilih aisarhuma, memilih salah satu dari keduanya yang paling ringan. Kemudian dikatakan lagi, fa idza kana hatta yakuna itsman, fa idza kana itsman kana ab'adun nas min al-itsm. Jadi tidak memilih dari keduanya kalau itu berupa yang hal yang penuh dosa atau hal yang bermaksiat. Kalau hal itu bermaksiat, Rasulullah tidak memilihnya. Walang taqama li nafsi min syai'in yu'ta ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membalas atau balas dendam terhadap sesuatu yang ditimpakan kepada dirinya. Namun apa? Namun apabila yang hatta tuntahaka hurmatullah azza wajal fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wajal. Kalau seandainya yang dilanggar itu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dilecehkan syariat ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya bukan karena dirinya, tapi karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan. Di riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad dari Abu Hurairah, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna bu'ittu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka juga orang-orang kafir itu akan melihat, yaitu siapa di antara kamu yang gila. Ini wahai Muhammad, kamu dan orang-orang yang menentang dan mendustaimu akan mengetahui siapa di antara kamu yang sebenarnya itu gila, sebenarnya itu sesat. Allah akan menampakkan semuanya bahwasanya kesesatan bukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dituduhkan oleh mereka, tapi mereka yang sesat. Makanya di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 26, saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya itu pendusta lagi sombong. Di ayat yang lain di Quran surat As-Saba ayat 24, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan sungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik itu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semuanya, bahkan menolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwasanya orang-orang kafir musyrik itulah yang sesat. Satu bisiru wa yubsiru. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang kafir juga akan melihat. Jadi dengan kata lain, kamu akan mengetahui dan mereka pun akan mengetahui bahwa kamu akan dikabari dan mereka juga akan dikabari siapa di antara kalian yang sebenarnya itu gila. Jadi bukan hanya tuduhan. Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan bahwa mereka itu yang gila dengan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu itu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang mendapat petunjuk, dan orang kafir Quraisy itulah yang menempuh jalan-jalan yang sesat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kebenaran kepada nabinya,
kebenaran kepada para pengikutnya yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan kesesatan itu berada kepada orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ayat 8 sampai 16. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang membawa kebenaran, maka fala tuti'il mukadzibin. Wahai Muhammad, jangan engkau ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau itu bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hamazim masya'im binamim. Suka mencela dan kian kemari itu menyebarkan fitnah. Manna'ilil khairi mu'tadin athim. Dan merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang bertabiat kasar. Selain juga terkenal kejahatannya. Angkana dza mali wa banin, karena dia merasa kaya dan juga merasa banyak anak. Idza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng dahulu. Sana semua alal khut. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 8 sampai 16 ini akan kita coba terangkan sedikit-sedikit, bahwasanya intinya adalah ayat-ayat ini melarang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ditekan, walaupun disiksa, walaupun dikatakannya tidak, untuk bersikap lembut kepada mereka, tidak menerima usulan-usulan mereka tentang apa yang mereka lakukan dari pendustaan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberitahuan bahwasanya mereka itu seolah-olah ingin menemukan atau menyukai pertemuan di tengah jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lembut kepada mereka, mereka lembut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperkenankan. Karena apa? Tidak bisa disatukan tauhid dengan syirikan. Tidak bisa disatukan kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya kami telah menganugerahkan syariat yang lurus dan akhlak yang mulia kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang Allah berikan daripada akhlak yang agung. Bantahan Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy bahwasanya beliau tidak gila. Setelah jelas semuanya, fala tuti'il mukadzibin. Apapun yang mereka katakan ingin menyatukan dan segala macamnya, jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka menginginkan supaya kamu itu bersikap lunak, supaya lalu mereka bersikap lunak padamu. Ibnu Abbas menyebutkan artinya adalah bahwa apabila kamu memudahkan mereka, maka mereka pun akan memberikan kemudahan pula. Tapi kenyataan nanti tidak seperti itu. Al-Imam Mujahid berkata, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu itu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak padamu. Yakni kamu condong kepada sembahan-sembahan mereka dan tidak menyampaikan kebenaran yang kau bawa, maka mereka pun akan bersikap lunak. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Mahin, lagi hina. Karena orang yang seperti itu, mereka adalah pendusta. Ia lemah dan hina karena berlindung kepada sumpah palsunya. Mereka berani menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan bukan pada tempatnya. Ibnu Abbas menyebutkan mahin artinya dusta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hamazin, yang banyak mencela. Imam Ibnu Abbas dan Qatadah menyebutkan berarti mengumpat. As-sa'im binamim, yang kian kemari itu menghambur fitnah. Yang ini berjalan di tengah manusia, menghasut orang-orang untuk memusuhi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahihain
disebutkan Al-Imam Ibnu Abbas yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari itu melewati dua kubur. Beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya itu tidak disiksa karena dosa besar. Apa yang mereka lakukan? Amma ahaduhuma fakana la yastansihu minal baul. Salah satu dari mereka adalah tidak menutup diri pada saat kencing. Maksudnya tidak hati-hati saat kencing. Wa amal akhar, sedangkan yang lain, fakana yamshi bin namimah. Yang lain itu suka menebarkan fitnah atau adu domba. Dua orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah qattat. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Imam Ibnu Majah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, yaitu orang yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Itu orang-orang yang menahan kebaikan yang merupakan kewajiban bagi dirinya. Kewajibannya saja untuk melakukan kebaikan kepada orang yang di bawahnya dia tidak lakukan. Apalagi orang yang selain keluarganya ataupun selain saudaranya. Mu'tadin yang melampaui batas dalam menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Yang melampaui batas dengan hal-hal yang dimubahkan. Athim, lagi banyak dosa. Itu orang-orang yang melakukan atau memakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haram. Yang halal tidak boleh melampaui batas. Yang haram tidak boleh dilakukan. Jadi harus sesuai yang Allah Subhanahu wa taala takarkan. Yang halal ambillah sekedarnya saja. Sesuai kebutuhan. Karena kalau terlalu banyak, yang halal itu bisa menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Udullim ba'da dzalika saja. Yang kaku, kasar. Yang selain daripada itu juga terkenal kejahatan. Adapun kata arti kaku, kasar, yani sehat keadaan, tapi orang yang sehat keadaannya, tapi apa? Dia tamak, dia kikir, dia pelit. Al-Imam Imam Ahmad dari sahabat Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi ahli jannah. Maukah kalian kukabarkan tentang penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Ialah seorang yang lemah, lagi dizalimi. Tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi apabila dia bersumpah dengan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ala unabbiukum bi ahli nar. Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Kullu tullin jawad mustakbir. Yaitu setiap orang kaku, kasar, dan juga sombong. Di riwayat yang lain, kullu jawad ja'dhari mustakbir. Ja'dhariyin mustakbir. Setiap orang yang tamak, kikir, kaku, kasar, serta sombong. Ulama ahli lughah mengatakan ja'dhariyin, yaitu berarti kaku, lagi kasar. Jawadin berarti tamak, kikir. Adapun kata zanim, utullim ba'da dzalika zanim, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu ada orang kaum Quraisy yang memiliki daging tambah seperti telinga kambing yang terbelah. Maksudnya, dia itu terkenal jahat, seperti mudah dikenalnya seorang kambing di antara yang lainnya karena apa? Memiliki telinga yang terbelah. Maksudnya, dia jahat dan jahatnya itu terkenal. Bahwasanya dia itu orang jahat. Zanim dalam bahasa Arab artinya adalah orang-orang yang mengaku-aku dalam sebuah kaum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Karena dia mempunyai banyak anak, banyak harta,
apabila dibacakan kepada mereka kepadanya ayat-ayat kami yang mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ya begitulah. Kalau orang-orang sombong, apalagi Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dia harta, limpahkan kepada dia anak, limpahkan kepada dia pangkat dan hal-hal dunia lainnya, menjadikan dia sombong, yang dengan kesombongannya ini semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa tidak butuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan itu adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng yang terdahulu. Dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu yang membawanya kepada kebinasaan, kepada adab Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia ini. Walaupun kelihatannya dia bahagia, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Dan ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sombong. Nikmat Allah yang Allah berikan berupa harta, anak, harusnya itu digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sombong, orang kaku, kasar, pelit, kikir, dialah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Dan itu jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia. Dan ini adalah kebalikan dari orang-orang yang menuduh beliau sallallahu alaihi wasallam jadi gila. Dialah yang gila dengan gila dunia, yang menyebabkan dia terhindar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, bahkan mengatakan inilah asatirul awwalin, dongeng-dongeng yang telah lalu, sehingga dirinya terhalang dari mendapatkan kebaikan. Padahal kebaikan itu ada di depan dia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di Quran surat Al-Mudaththir, ayat yang panjangnya dari 11 sampai 30, Allah sebutkan dzarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida. Biarkanlah aku bertindak kepada orang-orang yang diciptakan sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kulapangkan baginya rizki dan kekuasaan dengan lapang lapang. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Kalla innahu kana li ayatina 'anida. Sekali-kali tidak. Karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam, sa'urhiqu sa'udan innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadha thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Allah ancam dia, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul bashar 'alaiha 19. Dia aku akan membawanya dengan pendaki-pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia. Bagaimana ia menetapkan? Kemudian celakalah ia. Kalau ulang. Bagaimana ia menetapkan? Kemudian ia memikirkan. Sesudah itu dia bermasa muka, merengut, kemudian diperpaling dari kebenaran, menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Maka Allah ancam dia, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kamu apa neraka sakar itu? Neraka sakar adalah neraka yang akan membakar kulit manusia. Di atas ada 19 malaikat penjaga. Masya Allah, Allah ancam dengan ancaman yang sangat pedih orang-orang yang sombong. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang terakhir, ya, sanasimuhu 'alal khutub. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya kami akan menjelaskan perkaranya dengan jelas dan digamblang hingga ia dikenal oleh mereka. Tidak ada yang tersembunyi dari mereka. Sehingga jelasnya seperti jelasnya tanda yang ada pada belalai gajah. Maksudnya, tidak ada seorang yang tidak mengetahui. Allah akan memberikan tanda sebagai tanda kejelasan akan hal yang sejelas-jelasnya. Sanasimuhu 'alal khutub. Kelak kami akan beri tanda dia. Tanda dengan tanda penghuni neraka. Karena apa? Karena telah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan
menyombongkan diri. Maksudnya pada hari kiamat kami akan buat mukanya itu jadi hitam. Dan wajah di sini diungkapkan dengan kata belalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia di neraka dan diberi tanda sebagai bukti atau hal yang diketahui oleh seluruh penduduk neraka bahwasanya dia telah menghina dan menyombongkan diri di dunia dengan menghalangi penyebaran syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ancaman yang luar biasa kepada orang-orang penghuni Mekah, kafir Quraisy yang menghalang-halangi dakwah beliau SAW. Karena ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrahnya beliau SAW, yang mana beliau SAW sangat gigih menyebarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun setelah itu secara terang-terangan kepada kafir Quraisy dan kepada kaumnya, supaya mereka kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak daripada ayat Makkiyah itu menyebutkan tentang hal-hal keimanan kepada hari akhir dan hal-hal tentang keimanan kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah. Risalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dari berupa kesyirikan yang diikuti dengan beriman kepada hari akhirat. Sehingga dengan beriman kepada akhirat, seorang tahu dia akan dibangkitkan dari kuburnya setelah kematian. Akan dihisab, dihitung seluruh amalannya ketika dia hidup. Maka dia akan berhati-hati di dunia ini. Dan beramal supaya dia selamat di akhirat kelak. Dan amalannya itu lebih besar daripada kejelekannya. Dan ini dijelaskan gamblang. Dan mereka ditakut-takuti dengan neraka yang akan menyiksa mereka ketika mereka tidak menerima peringatan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bukanlah orang gila, bukanlah penyihir, bukanlah hal-hal lain yang dituduhkan kepada beliau yang tidak layak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Bahkan sebelum kenabian pun beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi tidak layak sebuah ucapan majnun, tuduhan majnun dengan orang gila kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat ini juga memberi kejelasan kepada kita sekalian apa yang telah atau sedang terjadi di Mekah. Perseteruan antara kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kebatilan yang tidak bisa bersatu, yang tidak mungkin disatukan karena dua hal yang berbeda antara tauhid dan syirik. Maka harus jelas, lakum dinukum waliyadi. Harus jelas mana itu tauhid, mana itu syirik. Dan ini tidak bisa disatukan. Oleh karenanya, orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia akan dihadapi oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersabar. Karena dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka yang sangat pedih siksaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk bisa beramal dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berada di dalam as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Seperti doa yang kita selalu sebutkan, ihdinas siratal mustaqim. Di jalan yang lurus ini sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala ketika ruh kita berpisah dari jasad kita dan kita diakhirkan kehidupannya, kehidupan kita dengan husnul khatimah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam hal
yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan menjauhi kita dari orang-orang yang menyusui yang tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan melindungi kita dari mereka. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan atas kehadiran ikhwas sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tidak didiskusikan,